Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina. Saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Di sini saya melakukan kegiatan KKN Mandiri 2020. Tema yang saya angkat tentang pendidikan dan judul yang saya bawa mengedukasikan Undang-Undang ITE tentang penggunaan sosial media di bawah umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ, sampailah saya di kantor lurah, dan saya meminta izin untuk mengadakan kegiatan KKN Mandiri 2020 kepada Bapak Budiman Pane sebagai Kepala Kelurahan di Nelayan Indah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Kegiatan kuliah kerja nyata. Jadi ini mengedukasikan kepada adik tentang penggunaan undang-undang ITE, penggunaan sosial media di bawah umur. Jadi sebelumnya di sini ada yang punya HP belum? Punya HP semua ya. Jadi kalian pernah pakai sosial media nggak? Kalian kalau misalnya pakai sosial media kan main apa aja? Selain Facebook, Instagram, Twitter, WA, terus habis itu apa lagi? Terus apa lagi? Webtoon ya. Terus kalau misalnya kalian bermain sosial media di Facebook, kalian sih manfaatnya apa aja sih? Ada tim, cari kawan, terus setelah itu pertemanan, chattingan juga bisa di Messenger ya kan. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalian mau komentarin orang gitu kan, tapi kan nggak sengaja kalian kayak membuat kayak ngebully dia, kayak misalnya kalian komentarin ada yang jelek, ada yang gendut gitu. Pernah nggak kalian komentarin sosial media gitu? Pernah. Yang pernah dia nggak pernah ya? Jadi kan tahu nggak sih bahaya dari bermain sosial media seperti apa? Itu bisa kalau misalnya kalian membuat dia kayak ngebully dia, ataupun itu sama aja kalian mencemari nama baik dia gitu. Nah kalau misalnya kalian seperti itu, kalian bakal dikenain pasal 27 ayat 3. Yang isinya apa? Yang isinya itu setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat informasi atau dokumen yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi kalian kalau misalnya kalian kena pasal itu, kalian bakal denda paling lama 4 tahun dan penjara 4 tahun paling banyak denda 750 juta. Kebayang kalau misalkan umur kalian segini, walaupun dikurangin sama orang yang di bawah umur, kalian bakal denda segitu, penjara 4 tahun terus denda 750 juta, ya kan? Nah balik lagi sini nih, kakak mau nanya sama kalian, apa sih artinya hukum? Kalian tahu apa artinya hukum? Kesalahan. Terus? Jadi hukum itu adalah peraturan yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat terhadap pelanggaran yang akan dikenakan sanksi. Jadi hukum itu tuh mengatur kayak misalkan berbuat kesalahan kan, yang hukum yang mengaturnya gitu. Ya, jadi selanjutnya apa sih itu artinya ITE? ITE itu adalah informasi dan transaksi elektronik. Jadi dalam ITE itu yang mengatur dalamnya itu undang-undang yang berisi muatan di sini semua kayak pencemaran nama baik, penipuan online dan sebagainya, itu semua ya. Jadi undang-undang itu apa sih yang undang-undang? Pernah kamu pernah sebelumnya? Pernah kan? Undang-undang ada kan? Jadi undang-undang itu adalah peraturan yang sudah disahkan oleh Badan Legislatif. Badan Legislatif itu siapa namanya? Presiden dan Wakil Presiden. Jadi sosial media. Setelah itu, misalnya belanja online, kan pernah belanja nggak sebelumnya? Belanja online itu kayak baju, kayak kostum itu juga ya. Banyak kan. Kan pernah nggak jual barang online? Seperti itu kayak jualan atau hasilnya nggak jelas, pernah nggak gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya kalian tertipu atau kalian dijual online itu, kalian kalau misalnya kalian ditipuin sama online, kan bisa melaporkannya. Itu dikenakan pasal 28 ayat 1. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling denda 1 miliar. Jadi kan bisa melapor kalau misalkan ditipu online gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kembali lagi dengan kakak Febrina. Di sini seperti biasa kakak melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata di SMP 44 Kelurahan Layan Indah. Jadi kakak itu fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Medan. Jadi pada pertemuan kali ini kakak ingin menyampaikan materi tentang pentingnya melakukan ITE dalam kehidupan sehari-hari. Kakak akan menjelaskan tentang ITE. ITE itu adalah informasi dan transaksi elektronik. Jadi ITE itu adalah di dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu membuat pasal tentang penipuan online, yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi pasal 28 ayat 1 itu apa bunyinya? Bunyinya itu adalah pasal 28 ayat 1 itu ada mengatur tentang pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling banyak 1 miliar. Jadi yang dalam isinya itu pasal 28 ayat 1 itu mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Jadi kalau misalnya bertransaksi secara online kan kayak gitu kan, nah, bisa melakukannya dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang apa? ITE. Setelah itu balik ke sini ya, kakak pengen mengajarkan hari ini materinya tentang pentingnya undang-undang ITE dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya pertama itu ada dulu kan bukunya kan, kalau kasih halaman kedua ya. Itu yang pertama tentang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Maksudnya apa di situ? Maksudnya itu adalah apabila kalau misalnya kita dalam bertransaksi secara online, nah kita nggak usah takut kalau misalnya kita ditipu orang atau kita kayak diantarin sama orang gitu kan, kayak menyebarkan berita bohong ataupun kecemaran baik secara online atau pokoknya gitu kan, kita pasti bakalan jadi undang-undang ITE ini adalah menjamin kepastian hukumnya. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuka suatu usaha gitu kan nggak usah capek-capek membuka ke tokonya, kita yang nyewa itu kan nggak usah keluarin dananya, cukup dari konten aja kalian bisa di situ gitu. Jadi nggak usah kalian pergi lama. Jadi dengan cara kalian berjualan dari foto, misalkan jual makanan ini kayak foto aja, kayak jual makanan lebih mudah seperti itu. Jadi itu adalah salah satu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Nah, jadi kalau misalkan pernah nggak kayak misalkan kita tampak orang mereka kenal nih, pernah nggak? Dia tuh menyamar jadi kode lalu itu udah kalian kenal gitu ya. Karena ya, jadi bukan orang nggak kenal gitu kan. Nah, jadi di situ juga bisa salah dalam mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi. Dan adanya undang-undang ITE ini semuanya itu bisa mengatur gitu. Dan terakhir adalah melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kayak misalnya hacker. Misalnya dia tuh kayak mengambil data kita, kayak mengambil akun kita di Facebook ataupun di Instagram, orangnya hacker gitu, tahu nggak? Tahu kan? Jadi dengan cara itu, dengan cara adanya undang-undang ITE ini adalah melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti itu. Lanjut yang terakhir itu ada langkah yang harus diperhatikan agar terhindar dari bahaya pengguna sosial media nih. Jadi yang pertama itu adalah kita harus lebih bijak menggunakan sosial media dengan cara mencari informasi agar terhindar dari bahaya. Kalian pernah dengar nggak berita hoax, berita palsu? Jadi kalau misalnya kalian dengan dapatnya itu kan harus mencari tahu dulu sumber informasi dari mana, atau kalian mencari dulu informasi yang terpercaya, jangan langsung kalian menggunakan berita hoax dan semacamnya. Yang kedua ada namanya bertanya dengan orang tua atau orang yang sudah berpengalaman tentang penggunaan sosial media. Nah, sebelum kalian bermain sosial media, kalian juga harus bertanya sama orang tua kalian ya, apakah aplikasi yang kalian download itu bagus atau tidak gitu. Atau sama orang yang sudah berpengalaman nih, apakah itu bisa buat kita atau tidak, karena kan udah umur nih ya kan. Nah, yang ketiga adalah jangan sembarang mengklik suatu link. Bisa misalkan ya, tiba-tiba ada muncul link gitu kan, muncul link yang nggak jelas maksudnya, nggak tahu apa. Nah, jadi kalian jangan sembarangan mengklik suatu link karena link itu bisa membuat kita kayak HP kita penuh dengan virus ya, penuh dengan berita-berita palsu dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Masih semangat nggak? Pastinya nggak sama kakak. Karena siapa coba? Ya, jadi di sini kakak ingin melanjutkan KKN kakak di Kelurahan Layan Indah ini. Jadi hari ini kakak ingin menyampaikan materi tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan
kan selama kita pandemi ini kita selalu di rumah terus kan, kita selalu bareng main HP kan, kita nggak tahu nih dampak positif sama negatif itu apa gitu kan, nggak tahu kan. Nah, jadi yang pertama itu dampak positifnya itu sebagai media penyimpanan informasi yang sangat mudah menyebarkan melalui situs jaring sosial. Jadi kalau misalnya di rumah kan selalu aja kan kita kayak menyebarkan informasi, menyimpan informasi kayak melalui berita di internet kan, kayak di Google. Jadi di situ kita masih kayak misalnya kan searching kan, apa kayak hukum ya kan, bisa kan gitu kan. Terus yang kedua ada situs jaringan sosial membuat anak lebih bersahabat, perhatian yang menggunakan situs web para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dan dengan cepat dan mudah. Nah seperti halnya kita misalnya kalian nih bertanya kan main media kan, misalnya kalau ada di kelas kan ada aplikasi Zoom nggak yang kayak misalnya kalian nggak ada ya, kayak nggak belajar di Zoom meeting itu, tahu nggak aplikasi untuk belajar untuk Zoom meeting. Nah aplikasi itu untuk bisa membuat kita tuh jadi lebih bersahabat lagi gitu. Nah yang ketiga ada media sosial dapat menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau misalnya saudara kalian nih yang keluar di luar kota, di mana gitu kan, nah kalian juga bisa melalui video call, ya kan, melalui apa lagi? Telepon ya, SMS, chat dan selebihnya, gitu juga. Nah yang keempat ada mempermudah berbelanja atau menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di sosial media. Seperti apa aja? Seperti online shop. Nah kalau misalnya kalian membeli baju atau barang-barang lain kan, bisa kan di situ kan, bisa kalian membayarnya juga secara online kan, berarti secara online juga kan, transfer di internet dan sebagainya seperti itu. Bisa dipahami? Nah yang terakhir dapat mengembangkan keterampilan dan mengasah otak anak dengan cara melalui aplikasi bermain sambil belajar. Nah sekarang ada aplikasi yang bermain sambil belajar kan di HP kalian kan, seperti aplikasi yang di HP kalian yang bermain sambil belajar. Dan selebihnya itu juga bisa kan. Nah itu juga salah satu dampak positif di sosial media kita, adik-adik. Nah selanjutnya ini ada dampak negatif ini buat kita. Perhatian adik. Nah yang pertama itu adalah berawal dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan seperti penipuan. Nah kalau misalnya kalian bermain Facebook nih, sama kalian nggak kenal nih main chatnya sama dia, kalian sering kayak gitu? Pernah ya? Pernah kan kayak disuruh ngajak jumpaan, kan juga mau tahu dia juga mau penipuan kan, ngajak jumpaan sama kalian kan? Nah itu salah satu nggak boleh ya adik-adik. Kita harus mengetahui terlebih dahulu itu siapa gitu, jangan sampai orang yang tidak kita kenal kita mau aja disuruh jumpaan sama dia ataupun sebagainya gitu. Nah yang kedua susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Nah banyak sekali kalau misalnya kita bermain sosial media nih, dia tuh di sosmed itu aktif gitu kan, tapi kenyataannya dia asli orangnya pendiam, orangnya tuh kayak nggak seaktif kayak di Instagram atau di lain, bisa pernah kan gitu kan. Nah itu ada dampak negatif buat kita, jadi kayak membuat kita itu susah untuk bersosialisasi dengan orang sekitar kita juga gitu. Nah yang ketiga ada karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dibandingkan formal. Maksudnya apa di situ? Maksudnya itu kayak di sosial media itu kita sering sekali kita berkata-berkata yang tidak bagus, kayak berkata kasar gitu kan. Pernah nggak digituin? Kayak ngomong yang nggak sewajarnya lah ibaratnya gitu. Itu namanya bahasa yang nggak sopan gitu kan, bahasa yang informal, nggak informal gitu buat kita. Pernah nggak gitu? Nah yang keempat ada situs media sosial yang membuat seorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi nggak sadar akan lingkungan sekitar karena terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan internet. Nah di situ kita sampai halnya kita kayak disuruh orang tua nih, sampai males kan disuruh orang tua kan, jadi kita selalu bermain HP, ya kan? Kayak aplikasi yang Messenger lah, Facebook dan sebagainya. Nah hal itu nggak boleh terjadi deh ya, karena itu bisa merusak kita bersosialisasi dengan keluarga kita, dengan orang sekitar kita, seperti itu ya dek. Nah yang kelima ada media sosial dapat membuat anak menjadi lalai dan juga tidak bisa bagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya yang tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa. Apalagi untuk seorang pelajar, apabila sudah kecanduan, maka mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan mereka. Bahkan kalian tuh rela menyisihkan uang kalian untuk membeli kuota internet kan? Ya kan? Pernah kan? Nah itu salah satu bentuk yang dampak negatif ya. Jadi kalau misalnya kalian itu uang kalian tabung ya, jangan sampai beli kuota terus gitu. Bisa beli hal lain seperti hal yang itu. Bisa dipahamin ya? Berbahaya. Cepat. Bisa aja ya. Kita lagi bertanya nih sama kamu. Itu adalah peraturan yang dibuat untuk masyarakat yang melanggar, yang melanggar dan akan diberikan sanksi. Ini adalah informasi teknologi dan elektronik dan undang-undang 11 tahun 2008 informasi dan teknologi elektronik. Terus pasal 28 ayat 1 nomor 11 tahun 2008. ancaman hukumannya?
6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Nah, itu langkah apa yang harus dipastikan agar terhindar dari bahaya perbuatan? Memilih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan sosial media dengan baik agar terhindar dari kejahatan elektronik. Jadi dampak positif itu dapat mengambil pelajaran dari aplikasi atau medsos. petala deh namanya. Apa sih itu hukum? Terus langkah apa yang harus dilakukan agar terhindar dari bahaya perbuatan? Terus penipuan online di masyarakat. Pentingnya mempelajari tema gadget agar masyarakat juga selanjutnya kamu apa sih itu hukum? Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang pelanggarannya yang dikenakan sanksi. Ya benar. Jadi dampak positif dalam penggunaan internet ya. Oke, selanjutnya IT itu apa dan pasal berapa? Jadi adalah informasi. Nanti ya. Penipuan online pasal berapa? Ayat 1. Berapa? Pasal 1. Nah, ya 8. Ayat 1. Terus pentingnya mempelajari tadi dulu nggak main-mainnya pak Agar kita mencegah apa ini berapa nih perempuannya? Ayo maju lah. Apa itu hukum? terhadap peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang terhadap pelanggarannya yang akan dikenakan sanksi. Ya kita. Jadi apa yang dimaksud dengan ITE itu jadi apa? ITE adalah Informasi dan informasi dan transaksi elektronik kepada masyarakat terhadap pelanggaran. lanjut ya. Pentingnya mempelajari semua ITE ini apa gitu? Agar kita dapat mencegah jadi langkah apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penggunaan media? Ya boleh.
Matahan tadi ko Apa kasih. yang dimaksud hukum? Hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat terhadap pelanggaran yang akan dikenakan sanksi. Tidak apa ya? Apa yang dimaksud itu masyarakat semata? Ini adalah elektronik Ya, pintar. pasal 28 ayat 1. Terus, kita ya pasal apa? Pasal 28 ayat 1. Salah. Pasal 11 tahun? 2008. Ya, benar. Jadi pentingnya mempelajari undang-undang ITE ini apa? Agar kita agar mencegah kejahatan di dalam teknologi. ya kita. Terus dampak positif apa ya? Terus udah semua ya. Info online apa? Telepon online pasal 28 ayat 1. Ya. Dah, gua duduk. Habis itu Mita. Apa yang maksudnya hukum? Iya. Pasal berapa telepon online? 11. Berapa? 2000? Ya, pintar. ITE itu apa? Iya, pintar. Tujuan ITE itu apa? Untuk mengatur. Terus tentunya mempelajari undang-undang ITE ini apa? Agar kita mencegah harus agar kita dapat mencegah dunia. Terus dampak positif dari itu apa? Bagus. Coba kita maju. Tambah. Bisa ya, coba Isa ya. Dari kita tahu Isa, apa yang maksudnya hukum? Hukum adalah permasalahan yang dibuat masyarakat terhadap transaksi Soal pelanggaran. Baik. Yang akan dikenakan. Ya, apa yang dimaksud ITE? ITE adalah informasi dan transaksi. Nomor terus di online apa berapa? Macam-macamnya apa juga? Iya, transfernya berapa? Jadi sekian dulu ya Dek pertemuan kita terakhir kali di sini. Semoga kedepannya kalian lebih jujur lagi menggunakan sosial media yang ada dan juga kalian harus lebih mencegah lagi terjadinya kejahatan di dalam lingkungan kita ya. Itu aja dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umsu. Unggul, cerdas, terpercaya. Nggak cukup Umsu. Luar biasa. Halo Dek. Halo. Selama di sini apa sih ilmu yang kalian dapetin sama kamu ngajar di sini? Terima kasih Kak Febrina sudah mengedukasikan Undang-Undang ITE tentang penggunaan sosial media di bawah umur. Kedepannya kami akan lebih bijak lagi untuk menggunakan sosial media. Bagaimana ilmu yang didapetin selama kakak mengajar di sini? Terima kasih telah mengajarkan kami cara menggunakan sosial media dengan baik dan benar dan untuk mencegah penipuan atau kejahatan online. Ilmu yang didapatkan selama kakak mengajar di sini? Terima kasih Kak Febrina sudah mengajarkan kami tentang Undang-Undang ITE. Kami kedepannya akan lebih bijak.